Assalamualaikum. Dalam video tutorial Excel kali ini kita akan melihat bagaimana cara membuat grafik line chart yang dinamis seperti ini. Jadi kita hanya tinggal mengklik drop down list dari tahunnya saja dan kita bisa nanti memperhatikan di mana grafik kita ini berubah secara otomatis ya. Disimak videonya dari awal sampai habis karena kali ini saya akan bagikan gratis template-nya. Cara untuk mendapatkannya baca selengkapnya di deskripsi. Mari kita mulai dari awal. Baik, saat ini bersama kita sudah ada data pertumbuhan ekonomi Indonesia. Yang tugas kita saat ini adalah ingin menampilkannya dalam format line chart dalam periode tertentu secara dinamis seperti yang sudah kita tunjukkan sebelumnya. Langkah pertama, mari pertama kali kita drag saja sampai beberapa tahun. Misalnya di sini kita ambil sampai tahun 67. Lalu ke tab insert. Di sini ada line chart, more line chart di sini. Kita pilih yang bentuknya seperti ini ya. Klik OK. Lalu mungkin desain ini cocok untuk mudah kita menampilkannya nanti. Di sini yang harus dipahami adalah struktur daripada line chart ini sendiri. Kalau kita klik di garisnya dan kemudian kita klik kanan, kita select data. Di sini nampak bahwasanya pada kategori horizontal atau sumbu X itu adalah tahun yang jika kita klik di edit maka dia yang di highlight adalah tahunnya seperti yang sudah kita pilih. Di sini kita klik OK saja, tidak ada perubahan apapun. Dan kemudian untuk pertumbuhan ekonomi kita klik edit. Di sini series value-nya adalah yang di highlight dengan garis berwarna hijau seperti ini. Jadi masih panjang tugas kita kalau kita ingin membuat grafik ini bisa dipilih dengan drop down list. Ayo kita mulai dari membuat drop down list-nya terlebih dahulu. Seperti biasa untuk membuat drop down list maka kita harus ke tab data di sini dan kemudian cari di mana data validation-nya ditempatkan. Pilih di setting adalah list yang sumbernya adalah tahun. Ctrl Shift panah bawah seperti yang sudah pernah dijelaskan pada video sebelumnya. Iya, dan kemudian klik OK. Nah, di sini kita sudah ada drop down list-nya. Ini bisa di drag atau bisa juga dengan Ctrl C, Ctrl V ya. Jadi kita sudah ada dari dan sampai. Seperti yang sudah kita pilih berarti dari 1961 sampai dengan 1967. Baru selesai satu langkah. Baru kita akan masuk ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya adalah kita harus pahami bagaimana sumbu X itu dituliskan oleh Excel. Jadi kalau kita klik kembali di sini, maka sumbu X itu dibentuk oleh kolom A dari sel kedua sampai sel
ke 8. Seperti ini. A2 sampai A8. Nah, bagaimana kita hendak mencocokkan antara dari dan sampai ini agar hanya tertera seperti yang kita pilih nanti tergambarkan dalam grafiknya. Tentu kita harus gunakan fungsi index. Index seperti ini ditambah juga dengan index. Jadi ada dua fungsi index di sini. Sederhananya index itu kan harus dikombinasikan nanti dengan fungsi match. Daripada kita jelaskan, lebih baik kita langsung praktekkan saja ya. Ini yang ingin kita index. Pasti yang pertama adalah array. Array itu maksudnya adalah angka yang antaranya nanti. Di antara mana angka itu akan berada. Tentu kan di sini. Di kolom A, dari A2 sampai habis. Dan ini kan fix. Kalau fix, cukup dengan tekan F4, maka dia sudah terkunci. Kemudian kita padukan dia dengan match. Match artinya di sini dia butuh di mana fungsi itu akan dicari. Ya, pastinya di sini. Dan ini harus juga dikunci. Dan kemudian dalam match berarti di mana array-nya. Array-nya juga sama masih di sini juga. Dan array-nya juga harus dikunci lagi. Dan kemudian bentuknya adalah exact match. Dan kemudian untuk indeks yang berikutnya masih juga sama. Di sini array-nya juga sama, kunci lagi dengan F4, kemudian baru dipadukan lagi dengan match. Segera buka tutup kurung supaya jangan nanti lupa. Ini kali ini baru dengan sampai di akhir. Ini juga kita kunci dengan F4. Lalu array-nya juga masih di tempat yang sama. Kita kunci lagi dengan F4. Dan kemudian juga exact match. Kalau kita enter, bagaimana kira-kira? Nah, fungsi kita rupanya jalan. Dan dia menghasilkan seluruh tahun yang sudah dipilih. Kalau ini sampai A8 berarti ini kita sudah bisa nanti membuatnya dengan drop down list baru untuk sumbu X. Bagaimana untuk sumbu Y? Kita lanjutkan. Untuk sumbu Y bisa dilakukan dengan cara yang sama pada prinsipnya. Namun sumbu Y tentu seperti yang terlihat di sini dia ada pada kolom B. Yaitu kolom B2 kalau yang kita sudah pilihkan yang untuk ditampilkan di grafik itu sampai B8. Artinya juga dia bisa dibentuk dengan kombinasi indeks yang tentunya dalam hal ini yang diingin indekskan array-nya ada pada kolom B dan dikunci dengan F4 yang kemudian akan di-matchingkan dengan apa yang ada pada periode permulaan atau yang di sini ditulis dengan dari dikunci, yang lookup array-nya itu ada pada kolom A yaitu tahunnya, kemudian dikunci dengan F4 juga, dan ini adalah exact match. Lalu di sini indeks yang kedua masih sama tentu. Itu adalah pertumbuhan ekonominya. Namun
dimatchingkan kali ini dengan yang ada pada batas akhir atau di sini disebut dengan sampai. Dan ini juga dikunci dengan F4 lagi. Ini dicocokkan dengan apa yang ada pada tahun di kolom A, dan kemudian dikunci juga dan exact match. Kelihatannya seperti berjalan sempurna. Coba kita enter. Ya, betul. Di sini nampak bahwasanya ketika tahun 1962 dia berikan angka pertumbuhan ekonomi 1,84. Di tahun 63 minus 2,24. Namun bagaimana cara memasukkan rumus indeks ini ke dalam grafik? Itu ada pada langkah berikutnya. Supaya sumbu X yang sudah dalam bentuk rumus indeks, dan sumbu Y ini bisa melekat di dalam grafik, kita tidak bisa langsung mengcopy rumus ini dan kita masukkan ke dalam grafik, karena grafik dalam Excel tidak mau membaca rumus. Jadi kita gunakan caranya, kita copy ini dulu dengan Ctrl C, oke. Kita gunakan definisi formula. Di sini ada formula define name. Define name. Di sini kita ingin tampakkan dia sebagai sumbu X, atau bisa juga kita tulis misalnya tahun. Nah, tahun saja. Sepertinya lebih cocok. Dan ini refers to, ini langsung Ctrl V kan saja di sini semua, tapi ini harus dihapus semua dulu ya. Dihapus semua dulu, kemudian Ctrl V, rumus yang sudah kita copy tadi, yang untuk sumbu X, yang mana sumbu X itu adalah tahun, kita beri nama tahun, dan kemudian kita klik OK. Dan kemudian baru kita lakukan hal yang sama untuk sumbu Y. Di sini kita Ctrl C, kita definisikan namanya lagi. Di sini berarti pertumbuhan, dan ini hapus semuanya dulu, pastikan terhapus semua, dan baru kita Ctrl V rumusnya, rumus yang sudah kita copy barusan itu. Dan ini berbahaya kalau dipindah-pindah dengan panah seperti itu. Ini harus dihapus semuanya. Nah, itu tadi untuk kita tunjukkan, jangan pernah melakukan apapun setelah membuat Ctrl V ini. Langsung klik OK. Pastikan rumus yang di-copy itu benar. Itu saja. Klik OK. Nah, di sini baru bisa kita kemudian memasukkannya ke dalam grafik setelah kita sudah mendefinisikan nama daripada sumbu X dan sumbu Y tersebut yang di-refer kepada fungsinya, yaitu fungsi dari formula indeks. Bagaimana memasukkannya ke dalam grafik? Itu selanjutnya lagi. Tadi kita sudah punya nama, tahun, dan pertumbuhan yang sudah berhasil kita definisikan. Artinya kita tidak butuhkan lagi orek-orekan kita di sini. Kita bisa clear content, klik kanan, kemudian clear content. Nah, kita pindah saja ini di sini. Lalu kita baru klik di garis biru di grafik, select data. Tadi sudah kita tampakkan bagaimana kalau kita klik yang sumbu X-nya dulu, yang tahun. Coba klik edit. Di sini tetap harus sisa, jangan dihapus semua kalau pada kesempatan kali ini. Di sini tetap harus ada sama dengan sheet 1, yaitu nama spreadsheet-nya, dengan tanda seru, baru ketikkan
sumbu X-nya tadi yang sudah kita beri nama, formulanya dengan tahun. Oke. Dan kemudian untuk sumbu Y-nya dengan cara yang sama, di series value-nya juga ini kita hapus, kita ganti yang tadi kita beri nama sebagai apa? Jangan sampai salah namanya. Pertumbuhan. Nah, ya, betul. Pertumbuhan, ya. Baru kita klik OK. Karena kalau salah namanya dia nggak akan mau keluar nanti nilainya. Karena Excel tidak tahu apa yang sudah kita ketik di dalam series value ini. Kalau kita klik OK, dan ternyata dia mau bekerja. Dia langsung sekarang berubah ke dari dan sampainya di sini. Ini 1962, di sini 1970. Kalau kemudian kita coba kita lihat lebih dekat lagi. Dan apabila di sini kita ganti dengan 77. Nah, grafiknya sudah mulai bergerak. Ini kita ganti dengan 61. Ya, dia bergerak. Ini sudah seperti yang kita tunjukkan pada awal video tadi. Demikianlah bagaimana cara membuat line chart yang dinamis dengan Excel tanpa ribet, tanpa perlu menggunakan bahasa program, cukup hanya teliti saja dan tinggal memanfaatkan rumus indeks, formula indeks dan match yang sudah tersedia di dalam Excel. Kita bisa membuat grafik kita menjadi dinamis dan lebih atraktif. Demikian, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan video kali ini juga membuka wawasan baru tentang bagaimana menggunakan Excel secara gampang dan mudah. Jangan lupa untuk klik like dan subscribe, dan bagi yang menginginkan template daripada line chart dinamis ini, boleh kembali kita terangkan bahwasanya ada caranya di dalam deskripsi video yang bisa dicek di halaman depan daripada video ini tentunya ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa insya Allah pada video selanjutnya yang mudah-mudahan juga akan membawa manfaat yang banyak bagi kita semua. Wassalamualaikum.